Om Swastiastu, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun berada. Komisi Pemilihan Umum KPU Bangli kembali menggelar debat terbuka kedua untuk pasangan calon dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bangli tahun 2024. Pada debat kedua ini, 3 calon wakil bupati akan adu argumen untuk menyampaikan visi misi mereka pada hari ini. Bisa juga saya sampaikan di sini untuk lokasi pelaksanaan debat kedua Pilgub Bangli digelar di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada pukul 19.00 WITA sampai dengan pada pukul 21.00 WITA. Nah, untuk mengetahui seperti apa persiapan serta nanti teknisnya maksud kami debat kedua ini, saat ini saya bersama dengan Ketua KPU Bangli yaitu Bapak Ikade Adiawan SSI MSI. Silakan Pak Ketua KPU merapat. Kita sedikit bertanya-tanya, Pak Ketua, ini terkait dengan teknis serta persiapan sampai dengan detik ini seperti apa? Baik, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Jadi hari ini kita akan melaksanakan debat kedua untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli pada tanggal 5 November tahun 2024. Persiapan kita dari hari ini jam 10 kita sudah geladi kotor, kemudian jam 13.00 kita sudah geladi bersih, dan hari ini kita sudah bersiap-siap nanti pukul 18.20 itu semua pasangan calon kemudian tim pendukung sudah akan memasuki kegiatan ruangan debat seperti itu. Jadi hari ini kita masih stay di sini untuk bersiap-siap melaksanakan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Pak Ketua KPU, nanti seperti apa sih sebenarnya teknis pelaksanaan debat yang kedua ini? Untuk teknis pelaksanaan debat kedua ini, yang pertama tentu di awal kita adalah debat antar calon Bupati Bangli, kemudian debat yang kedua ini adalah debat antar calon Wakil Bupati Bangli, sehingga kita memberikan porsi yang sama kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati untuk bersama-sama menyampaikan visi misi, kemudian menyampaikan ide dan gagasan untuk membangun Bangli selama 5 tahun ke depan. Jadi nanti di debat terakhir baru kita rancang desainnya untuk debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Pak Ketua, ini kan nanti ada beberapa masa yang akan dihadirkan ke sini, pendukung-pendukung dari pasangan calon. Itu seperti apa sih sebenarnya nanti penerapannya biar kondisi di pelaksanaan debat nanti tetap kondusif seperti itu? Ya, sesuai dengan technical meeting yang sudah kita lakukan jauh sebelum kegiatan debat hari ini, jadi kita sudah bersama-sama sepakat dengan tim pasangan calon bahwa untuk masing-masing pasangan calon itu kita berikan membawa pendukung itu sebanyak 40 orang, ya, dan juga nanti kita minta agar masing-masing pendukung tersebut bisa secara tertib mengikuti debat ini sehingga kenyamanan pasangan calon, ya terutama calon wakil bupati dalam menyampaikan misi visinya itu lebih santai, lebih rileks, sehingga untuk yel-yel nanti kita sampaikan selesai penyampaian visi misi atau penyampaian statement baru diberikan waktu untuk memberikan yel-yel seperti itu. Pak, ini kan sudah debat kedua seperti itu. Mungkin ada evaluasi atau harapan ke depan terkait dengan pelaksanaan debat-debat berikutnya? Ya, secara teknis evaluasinya tidak cukup banyak dari debat yang pertama kemarin, ya, hanya berkaitan dengan layout tempat saja yang kita agak rubah setting sedikit sehingga lebih nyaman karena tempatnya juga lebih luas untuk kegiatan debat yang kedua. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua KPU, Bapak Kade Adiawan atas waktunya berbagi dengan Bali TV dan juga pemirsa di rumah. Dan pemirsa, selain pelaksanaan di lokasi akan berlangsungnya debat, pengamanan menjadi salah satu hal terpenting dalam kegiatan debat berikutnya. Dan untuk mengetahui seperti apa teknis pengamanan di lokasi akan berlangsungnya debat, saat ini saya bersama dengan Kabag Ops Polres Bangli, maksud saya Dewo Gede Oke Esos SHMH. Selamat sore Pak Dewo. Selamat sore. Izin Pak Dewo, niki terkait dengan pengamanan yang akan dilaksanakan oleh Polres Bangli terkait dengan kegiatan debat kedua ini seperti apa? Baik, terima kasih. Seizin Bapak Kapolres, saya Kabag Ops Polres Bangli, Polda Bali, mohon izin menyampaikan pada debat publik yang kedua Pilkada Bangli, kami dari Polres Bangli bersama jajaran TNI dari Kodim 1626 Bangli menggelar pengamanan dengan melibatkan
130 personil yang terdiri dari 100 personil Polri, Polres Bangli dan jajaran. Juga kami melibatkan 20 personil dari Kodim 1626 Bangli. Selain itu kami juga mendapatkan backup sesuai permohonan kami ke satuan atas yaitu Kapolda Bali, satu satuan tugas untuk melaksanakan sterilisasi dari personil Brimob dan dari Polisi Satwa Direktorat Samapta Polda Bali. Pak, tadi kan saya juga memantau di lokasi akan berlangsungnya debat, sempat dilakukan sterilisasi, serta anggota-anggota Bapak juga sudah melakukan model sistem pengamanan seperti bisa dijelaskan sedikit? Betul, pengamanan ini tentu kami berpegang pada standar operasional prosedur pengamanan. Jadi mengawali tadi satu tim dari Polda Bali melaksanakan sterilisasi, memeriksa seluruh bagian lokasi debat ini, baik yang di lokasi utama pelaksanaan debat, sekitaran maupun di luar, di area hotel, di tempat melaksanakan debat. Kegiatan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh lokasi pelaksanaan debat hari ini aman dari potensi-potensi benda-benda atau barang-barang berbahaya yang dapat menghambat pelaksanaan debat pada sore hari ini. Mungkin harapan terhadap nanti para pendukung pasangan calon seperti apa? Tentu saja untuk menjamin keamanan bersama di sini seperti apa? Baik, karena ini debat kedua, kami sudah melaksanakan kali lalu debat yang pertama. Sebelum pelaksanaan debat kali ini juga dari pihak penyelenggara beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi yang menghadirkan LO dari masing-masing paslon. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kerjasama dari masing-masing paslon, LO-nya, kemudian para pendukungnya. Karena di kemarin debat pertama kami kondusif, kemarin kami juga sudah evaluasi kekurangan-kekurangannya dari sektor pengamanan. Kami berharap pada debat kali ini juga bisa berjalan astungkara lebih kondusif yang dari kemarin. Kemarin kami melaksanakan dengan cukup aman, lancar semuanya sesuai rencana pada rapat koordinasi yang kami laksanakan bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait. Oke, jika bisa kita singgung Pak Kabak Ops Niki terkait dengan kondisi Kabupaten Bangli untuk saat ini seperti apa terkait dengan pelaksanaan pilkada? Selama tahapan pilkada di Bangli, astungkara situasi di Kabupaten Bangli cukup kondusif terkendali. Karena kami juga jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan pilkada ini, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan cipta kondisi, calling system. Sebetulnya jauh-jauh hari kami sudah mengajak bagaimana seluruh komponen masyarakat benar-benar memahami pentingnya mensukseskan pilkada ini sehingga berperan aktif menciptakan, menjaga situasi Kamtimas agar seluruh rangkaian kegiatan pilkada ini dapat berjalan dengan aman, lancar, sejuk, dan damai. Oke, terima kasih Pak Dewa atas waktunya. Tentu saja kita berharap semua rangkaian kegiatan pilkada ini berjalan lancar dan tentunya aman seperti itu. Terima kasih Pak Dewa atas waktunya. Dan pemirsa Bali TV dapat saya sampaikan juga di sini yaitu Pilgub Bangli 2024 ini diikuti oleh 3 paslon. Adapun nama-nama paslon tersebut dapat saya bacakan di sini yaitu paslon nomor urut 1 yakni Raden Cahyo Adi Nugroho Marto Subroto berpasangan dengan berpasangan dengan Igusti Made Winuntara. Selanjutnya paslon nomor urut 2 Sang Nyoman Sedana Arte berpasangan dengan Iwayan Diar. Lalu paslon nomor urut 3 ada Ide Bagus Gede Giri Putra berpasangan dengan Imade Subrata seperti itu. Dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan debat terbuka bagi Wakil Bupati Bangli ini dapat Anda saksikan juga secara langsung di Bali TV serta live streamingnya di YouTube program Bali TV dan YouTube KPU Bangli. Demikian laporan saya kembalikan ke studio.